Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Candi Geseng. Halo semuanya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap langkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran tentang perjuangan merintis usaha dari nol, tentang godaan jalan pintas yang menjanjikan kekayaan, dan tentang harga mahal yang harus dibayar ketika hati mulai dikuasai keserakahan. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga pengingat bagi kita semua bahwa tidak semua keberhasilan datang dengan cara yang benar. Di sebuah pasar tradisional yang selalu ramai sejak subuh, berdirilah sebuah kios kecil berukuran 3 x 3 meter yang menjual kabel, lampu bohlam, dan stop kontak seadanya. Pasar itu berada di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah, tempat para pedagang saling mengenal dan persaingan dagang terasa begitu nyata. Kios itu milik seorang pria bernama Rudi, perantau dari desa yang datang dengan tekad mengubah nasib. Modalnya tidak seberapa, hanya hasil menjual sawah warisan orang tuanya yang tidak luas. Ia memberi nama kiosnya Cahaya Elektronik, dengan harapan usahanya benar-benar membawa cahaya bagi kehidupannya. Awalnya tidak ada yang istimewa dari kios itu. Rak-raknya dibuat dari kayu bekas peti buah, etalase kacanya sedikit retak di sudut, dan papan namanya ditulis tangan dengan cat biru yang mulai pudar. Namun Rudi punya semangat yang tak pernah surut. Setiap hari ia datang paling pagi, membuka rolling door sebelum pedagang lain selesai menata dagangan. Ia menyapu lantai, membersihkan debu dari kardus-kardus barang, lalu duduk menunggu pembeli sambil mencatat stok di buku tulis tebal yang sudah hampir penuh. Hari-hari pertama terasa berat. Kadang dalam sehari hanya 2 atau 3 orang yang mampir. Itu pun membeli barang kecil seperti colokan atau lampu 5 watt. Uang yang masuk seringkali hanya cukup untuk menutup biaya makan dan sewa kios bulanan. Rudi tidak punya karyawan saat itu. Semua dikerjakan sendiri. Jika ada pelanggan bertanya tentang televisi atau kipas angin, ia hanya bisa tersenyum kecut dan berkata belum menyediakan karena modal belum cukup. Di seberang lorong pasar berdiri toko elektronik besar, milik seorang juragan lama yang sudah puluhan tahun berjualan. Toko itu terang benderang dengan lampu LED, memajang televisi layar datar, kulkas 2 pintu, dan speaker besar yang memutar musik keras untuk menarik perhatian. Pembeli selalu ramai di sana. Setiap kali Rudi melihat keramaian itu, ada rasa iri yang pelan-pelan tumbuh di dalam hatinya. Ia sering bertanya dalam hati, kapan tokonya bisa sebesar itu? Meski begitu, ia tetap berusaha sabar. Ia menjalin hubungan baik dengan pelanggan, memberi diskon kecil, bahkan kadang mengantar barang ke rumah pembeli tanpa biaya tambahan. Perlahan-lahan namanya mulai dikenal. Orang-orang menyukai caranya melayani yang ramah dan jujur. Setelah setahun, usahanya mulai menunjukkan hasil. Ia bisa menambah stok kipas angin dan setrika listrik. Ia juga mulai mengambil barang secara kredit dari distributor agar pilihan produknya lebih banyak. Uang mulai berputar lebih cepat, tapi kebutuhan juga bertambah. Ia menikah dengan Sari, perempuan desa yang setia mendukungnya. Sari membantu menjaga toko saat Rudi pergi mengambil barang ke kota. Kehidupan mereka sederhana, tinggal di rumah kontrakan kecil di belakang pasar. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tahun kedua persaingan semakin ketat. Beberapa toko elektronik baru bermunculan. Harga menjadi perang terbuka. Rudi yang modalnya pas-pasan sering kalah bersaing. Ia tidak bisa memberi potongan besar seperti toko-toko besar. Penjualan menurun drastis. Cicilan ke distributor menumpuk. Malam hari ia sulit tidur memikirkan utang. Sari mencoba menenangkan, mengatakan rezeki sudah ada yang mengatur. Tapi Rudi mulai gelisah. Ia merasa usahanya stagnan, tidak berkembang seperti yang diimpikan. Suatu malam ketika pasar sudah sepi dan lampu-lampu kios padam satu persatu, Rudi duduk sendirian di dalam toko yang remang-remang. Ia memandangi rak-rak barang yang tak banyak berubah sejak awal buka. Dalam hati muncul rasa putus asa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di saat itulah seorang lelaki tua datang menghampiri kiosnya. Lelaki itu tidak terlihat seperti pembeli biasa. Pakaiannya serba gelap, tatapannya tajam, dan senyumnya tipis. Ia berdiri di depan kios tanpa berkata-kata beberapa saat, lalu bertanya dengan suara pelan, apakah Rudi ingin tokonya maju dan ramai seperti toko besar di seberang. Rudi terkejut karena pertanyaan itu seperti membaca isi hatinya. Ia hanya tertawa kecil menganggapnya candaan. Namun lelaki tua itu kembali berkata bahwa ada jalan agar usaha cepat berkembang, jalan yang jarang diketahui orang, jalan yang bisa membuat toko kecil menjadi besar dalam waktu singkat. Rudi mulai merasa tidak nyaman, tetapi rasa penasaran lebih kuat. Lelaki itu tidak menjelaskan panjang lebar malam itu. Ia hanya berkata bahwa jika Rudi benar-benar ingin mengubah nasib dan siap membayar harga yang harus dibayar, maka ia akan kembali lagi pada waktu yang tepat. Setelah berkata demikian, lelaki itu pergi meninggalkan lorong pasar yang gelap. Rudi berdiri terpaku beberapa saat. Ia mencoba menepis pikiran
pikiran aneh yang muncul. Baginya kesuksesan harus diraih dengan kerja keras. Namun di sudut hatinya, benih godaan mulai tumbuh. Ia membayangkan tokonya dipenuhi pembeli, rak-rak penuh barang mahal, dan uang mengalir deras tanpa henti. Malam itu ia pulang dengan pikiran kacau. Sari melihat wajah suaminya yang murung, tetapi Rudi hanya mengatakan lelah. Ia tidak menceritakan pertemuan aneh itu. Dalam diam, ia mulai memikirkan kata-kata lelaki tua tadi. Apakah benar ada jalan cepat untuk menjadi kaya? Apakah kerja keras saja cukup di tengah persaingan yang semakin ganas? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, menjadi awal dari perubahan besar yang perlahan akan mengubah hidupnya, tokonya, dan orang-orang di sekitarnya tanpa pernah ia duga sebelumnya. Sejak pertemuannya dengan lelaki tua misterius itu, pikiran Rudi tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia membuka rolling door kios-kios cahaya elektronik di pagi hari, bayangan tentang kata-kata lelaki itu kembali terngiang. Pasar tetap ramai seperti biasa. Suara pedagang sayur menawarkan dagangan bercampur dengan bunyi motor pengangkut barang dan teriakan tawar-menawar pembeli. Namun di dalam diri Rudi ada kegelisahan yang berbeda. Penjualan tokonya belum juga membaik. Beberapa pelanggan setia masih datang, tetapi jumlahnya jauh dari cukup untuk menutup utang yang mulai menumpuk. Distributor sudah 2 kali menagih pembayaran yang terlambat. Rudi tersenyum di depan mereka, berjanji akan segera melunasi. Tetapi di belakang etalase, ia menghitung uang dengan tangan gemetar karena jumlahnya tidak mencukupi. Sari yang membantu di toko mulai menyadari perubahan sikap suaminya. Rudi menjadi lebih pendiam dan mudah tersinggung. Jika ada pelanggan yang hanya bertanya tanpa membeli, ia terlihat kesal meski berusaha menyembunyikannya. Malam hari ia sering duduk sendirian di dalam kios setelah pasar tutup, memandangi lorong yang gelap seolah menunggu sesuatu. Dalam hatinya, ia berharap lelaki tua itu benar-benar datang kembali. Meski ia sendiri belum yakin ingin menerima tawaran yang dimaksud. Rasa penasaran bercampur dengan keputusasaan membuatnya seperti berdiri di persimpangan jalan yang samar. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan hanya sedikit pedagang yang masih bertahan, Rudi kembali duduk sendirian di tokonya. Lampu neon berkedip pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Tiba-tiba dari ujung lorong pasar yang basah oleh air hujan, sosok lelaki tua itu muncul lagi. Langkahnya pelan, namun pasti, seperti sudah tahu bahwa Rudi menunggunya. Tanpa basa-basi, ia berdiri tepat di depan kios dan berkata bahwa waktu Rudi semakin sempit karena utang yang menumpuk bisa menghancurkan usaha yang baru dirintis. Rudi tercekat, merasa seolah seluruh rahasianya terbaca jelas. Lelaki itu lalu berbicara tentang sebuah jalan yang tidak biasa, tentang cara agar usaha menjadi magnet pembeli, tentang kekuatan yang bisa membuat toko kecil dipenuhi keberuntungan. Ia tidak menyebutnya secara gamblang, tetapi Rudi memahami maksudnya adalah jalan pesugihan, sesuatu yang selama ini hanya ia dengar sebagai cerita bisik-bisik di kampung. Rudi mencoba menolak dengan alasan ia hanya ingin berdagang secara wajar, tetapi lelaki tua itu tersenyum tipis dan berkata bahwa dunia usaha tidak selalu adil bagi orang yang terlalu polos. Ia menambahkan bahwa setiap keberhasilan besar selalu ada harga yang dibayar, hanya saja tidak semua orang berani mengakuinya. Kata-kata itu seperti racun yang perlahan meresap ke pikiran Rudi. Ia membayangkan tokonya sepi terus-menerus, utang menumpuk, dan akhirnya bangkrut. Ia juga membayangkan kemungkinan lain, toko besar, pembeli antre, dan kehidupan yang jauh lebih layak bagi Sari dan calon anak yang sedang dikandung istrinya. Lelaki tua itu lalu mengajak Rudi berbicara lebih jauh di sebuah sudut pasar yang gelap dan jarang dilalui orang. Di sana ia menjelaskan bahwa ada ritual tertentu yang harus dijalani agar usaha menjadi maju pesat. Ritual itu membutuhkan keberanian dan kesediaan untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga sebagai pengikat perjanjian. Rudi merasakan tenggorokannya kering. Ia tahu maksudnya bukan sekadar uang atau barang. Ia bertanya apa yang akan terjadi jika ia menolak setelah memulai. Lelaki itu menjawab bahwa jalan gelap tidak mengenal setengah hati. Siapa yang mundur akan kehilangan segalanya. Hujan semakin deras, suara gemuruhnya seperti menekan suasana menjadi semakin berat. Rudi berdiri dalam kebimbangan yang luar biasa. Ia tahu langkah ini berbahaya, tetapi keputusasaan membuatnya berpikir pendek. Dalam benaknya terlintas pikiran bahwa mungkin semua itu hanya simbolis. Mungkin harga yang dibayar tidak seburuk yang ia bayangkan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini demi keluarga, demi masa depan, demi keluar dari tekanan yang semakin menghimpit. Lelaki tua itu lalu memberikan waktu 3 hari bagi Rudi untuk memutuskan. Jika ia setuju, ia harus datang sendirian ke sebuah tempat yang disebutkan dengan suara pelan. Sebuah lokasi sunyi di pinggir kota yang jarang didatangi orang setelah maghrib. Setelah mengatakan itu, lelaki tua tersebut menghilang di balik tirai hujan, seperti bayangan yang ditelan gelap. Rudi kembali ke kios dengan langkah berat. Malam itu ia tidak langsung pulang. Ia duduk lama, memandangi barang-barang dagangannya, membayangkan bagaimana semua ini bisa berubah dalam sekejap jika ia menerima tawaran tersebut. Ia teringat wajah Sari yang lelah, namun selalu tersenyum mendukungnya. Ia teringat mimpi sederhana mereka, memiliki rumah sendiri dan hidup berkecukupan tanpa harus cemas soal utang. 3 hari bukan waktu yang lama untuk memutuskan sesuatu yang bisa mengubah hidup selamanya. Keesokan harinya, Rudi menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi pikirannya tidak fokus. Ia salah menghitung kembalian dan hampir bertengkar dengan pelanggan karena kesalahpahaman kecil. Sari semakin khawatir melihat perubahan itu, namun Rudi tetap menyimpan rahasia pertemuannya dengan lelaki tua misterius tersebut. Setiap detik terasa lebih berat, seolah waktu benar-benar menekan dirinya untuk memilih.
Di dalam hatinya terjadi pergulatan antara rasa takut dan ambisi. Ia sadar bahwa apa yang ditawarkan bukan sekadar bantuan biasa, melainkan sebuah ikatan yang konsekuensinya tidak ringan. Namun godaan untuk melihat tokonya ramai dan namanya dikenal sebagai juragan sukses di pasar membuat pikirannya terus berputar. Menjelang hari ketiga, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga gelap, Rudy berdiri di depan kiosnya dengan napas yang terasa sesak. Ia tahu bahwa malam itu ia harus menentukan langkah. Apakah tetap bertahan dengan cara yang selama ini ia tempuh, atau melangkah ke jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan yang mungkin membawa kekayaan, tetapi juga menyimpan bayangan kelam yang belum ia pahami sepenuhnya. Malam ketiga akhirnya tiba, dan Rudy berdiri lama di depan kios cahaya elektronik sebelum menurunkan rolling door lebih cepat dari biasanya. Tangannya sedikit gemetar saat memutar kunci gembok, bukan karena dingin, tetapi karena keputusan yang telah ia ambil dalam diam. Sejak pagi ia sudah merasa dadanya sesak, olah ada sesuatu yang menunggu di ujung hari. Sari sempat bertanya mengapa ia ingin menutup toko lebih awal, namun Rudy hanya menjawab bahwa ia harus menemui distributor di luar kota untuk membicarakan soal utang. Kebohongan itu terasa berat di lidahnya, tetapi ia tidak sanggup menceritakan kebenaran yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Setelah berpamitan, ia berjalan meninggalkan pasar yang mulai sepi, melintasi gang sempit yang hanya diterangi lampu jalan redup. Tempat yang disebutkan lelaki tua itu berada di pinggir kota, dekat area gudang lama yang sudah tidak terpakai. Jalan menuju ke sana sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhan. Rudy mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini hanya langkah untuk memperbaiki usaha, bahwa semua pengusaha sukses pasti pernah mengambil resiko besar. Namun semakin ia mendekati lokasi, rasa takut yang semula kecil berubah menjadi bayangan yang mengikuti di belakang pikirannya. Di sebuah bangunan tua yang dindingnya penuh lumut dan cat mengelupas, ia melihat sosok lelaki tua itu sudah menunggu. Tanpa banyak bicara, lelaki tersebut mempersilahkan Rudy masuk. Di dalam ruangan hanya ada lampu minyak kecil yang menyala temaram. Bau tanah lembab dan dupa bercampur menjadi satu, membuat suasana terasa pengap. Lelaki tua itu memandang Rudy dengan tatapan tajam dan bertanya apakah ia benar-benar siap. Rudy menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Ia merasa seolah sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Lelaki itu kemudian menjelaskan bahwa perjanjian ini bukan sekadar ritual biasa, melainkan ikatan yang akan membuat usaha Rudy dipenuhi daya tarik tak terlihat. Pembeli akan merasa tertarik datang tanpa tahu alasan jelas, transaksi akan lancar, dan rezeki akan mengalir deras. Namun setiap kekuatan membutuhkan keseimbangan. Rudy mendengarkan dengan jantung berdebar kencang. Ia mencoba menanyakan apa yang harus ia lakukan. Dan lelaki tua itu menjawab bahwa malam itu hanyalah awal, sebuah pengikat niat. Rudy diminta menyebutkan keinginannya dengan jelas dan menyatakan kesediaan membayar harga yang kelak akan ditentukan. Kata-kata itu membuat tengkuknya merinding. Ia sadar bahwa ia sedang menyatakan persetujuan atas sesuatu yang belum ia ketahui sepenuhnya. Namun ambisi dan tekanan utang yang menghimpit membuatnya tetap melanjutkan. Ia menyebutkan bahwa ia ingin tokonya menjadi yang paling ramai di pasar, ingin bebas dari utang, ingin hidup berkecukupan tanpa rasa takut bangkrut. Suaranya terdengar serak saat mengucapkannya. Lelaki tua itu kemudian memintanya meletakkan telapak tangan di atas sebuah kain hitam yang dibentangkan di lantai. Tanpa berpikir panjang, Rudy menurut. Udara di ruangan terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari sudut-sudut gelap. Setelah beberapa saat yang terasa lama, lelaki tua itu mengatakan bahwa niat Rudy telah diterima, dan mulai malam itu perubahan akan terjadi sedikit demi sedikit. Namun ia juga mengingatkan bahwa ketika saatnya tiba untuk membayar harga, Rudy tidak boleh menolak. Kata-kata itu terucap dengan nada yang tidak bisa dibantah. Selesai pertemuan singkat itu, Rudy keluar dari bangunan tua dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa takut, tetapi di sisi lain ada harapan aneh yang menyala dalam dadanya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini akan berakhir baik, bahwa ia hanya memanfaatkan kesempatan yang datang. Keesokan paginya, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Sejak toko dibuka, beberapa pelanggan baru datang hampir bersamaan. Mereka membeli barang dalam jumlah cukup besar tanpa banyak menawar. Siang harinya, seorang kontraktor kecil memesan beberapa unit kipas angin dan kabel untuk proyeknya. Rudy terkejut sekaligus senang. Ia belum pernah menerima pesanan sebesar itu sebelumnya. Dalam hati ia bertanya apakah ini kebetulan atau memang awal dari perubahan yang dijanjikan. Hari-hari berikutnya, toko cahaya elektronik mulai lebih ramai dibanding biasanya. Pembeli berdatangan silih berganti. Bahkan beberapa pelanggan dari toko besar di seberang terlihat mampir dan membeli di tempatnya. Rudy merasa seperti sedang bermimpi. Utang yang sebelumnya terasa mustahil untuk dilunasi perlahan mulai terbayar. Ia bisa menambah stok televisi dan kulkas untuk pertama kalinya. Senyum kembali menghiasi wajahnya,
dan Sari ikut bahagia melihat usaha mereka berkembang pesat. Namun di balik kebahagiaan itu, Rudi sering teringat pada peringatan lelaki tua tersebut. Setiap malam ketika pasar sudah sepi, ia merasa seperti ada tatapan yang mengawasi dari sudut gelap toko. Kadang lampu neon berkedip tanpa sebab, atau terdengar suara benda jatuh padahal tidak ada siapapun. Ia berusaha mengabaikan semua itu dan fokus pada keuntungan yang terus meningkat. Ia mulai berpikir bahwa mungkin harga yang harus dibayar tidak akan terlalu besar, mungkin hanya sekadar ritual tambahan atau pengorbanan materi. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Perubahan yang terjadi terlalu cepat dan terlalu mudah. Ia yang dulu harus menunggu berhari-hari untuk satu pembelian besar, kini bisa menutup transaksi jutaan rupiah dalam sehari. Keserakahan mulai tumbuh tanpa ia sadari. Ia tidak lagi sekadar ingin bertahan, tetapi ingin menjadi yang paling sukses di seluruh pasar. Dan tanpa ia ketahui, langkah pertamanya malam itu telah membuka pintu menuju konsekuensi yang perlahan mendekat. Membawa bayangan gelap yang menunggu waktu untuk menagih janji yang telah ia ucapkan dengan penuh ambisi. Perubahan yang terjadi pada toko cahaya elektronik semakin terasa nyata dari hari ke hari. Dan Rudi mulai merasakan manisnya hasil yang dulu hanya berani ia bayangkan dalam doa-doanya yang sederhana. Sejak malam perjanjian itu, pembeli seperti datang tanpa henti. Bahkan di hari-hari yang biasanya sepi sekalipun. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah melirik kios kecilnya, kini masuk dengan wajah yakin seolah sudah menentukan pilihan sebelum melihat harga. Mereka jarang menawar dan lebih sering langsung membayar tunai. Rudi sampai kewalahan melayani sendiri sehingga ia memutuskan untuk merekrut seorang karyawan muda bernama Andi, anak kampung yang baru lulus sekolah dan sedang mencari pekerjaan. Andi dikenal rajin dan sopan, sehingga Rudi merasa tepat mempercayakan sebagian tugas kepadanya. Dengan adanya bantuan itu, toko semakin tertata rapi dan pelayanan menjadi lebih cepat. Dalam waktu beberapa bulan saja, keuntungan yang terkumpul cukup untuk memperluas kios dengan menyewa lapak di sebelahnya. Dinding pembatas dibongkar, dan cahaya elektronik berubah dari kios kecil menjadi toko yang cukup besar di lorong utama pasar. Lampu-lampu LED terang dipasang, rak besi baru dibeli, dan etalase kaca diganti dengan yang lebih modern. Orang-orang mulai menyebut Rudi sebagai juragan baru yang sedang naik daun. Ia menikmati setiap pujian yang datang, merasakan kebanggaan yang dulu hanya menjadi angan-angan. Utang kepada distributor lunas, bahkan ia kini bisa membeli barang langsung dalam jumlah besar dengan harga lebih murah. Sari yang dulu sering khawatir, kini tersenyum bangga melihat perubahan hidup mereka. Mereka pindah dari rumah kontrakan sempit ke rumah yang lebih layak di pinggir kota. Semua tampak berjalan sempurna, terlalu sempurna, hingga Rudi perlahan melupakan rasa takut yang dulu sempat mengganggu pikirannya. Namun di balik keberhasilan itu, tanda-tanda aneh mulai muncul semakin jelas. Andi beberapa kali mengeluh, merasa tidak enak badan tanpa sebab yang pasti. Ia sering terlihat pucat dan mudah lelah, meski pekerjaan di toko tidak terlalu berat. Rudi menganggapnya hanya kurang istirahat dan menyuruhnya pulang lebih awal. Tetapi keesokan harinya, Andi kembali dengan wajah lebih lesu. Di saat yang sama, setiap kali toko sangat ramai dan transaksi besar terjadi, Rudi merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Ia pernah menoleh cepat, namun tidak melihat siapapun. Lampu di sudut ruangan kadang berkedip saat tidak ada gangguan listrik di kios lain. Suara seperti bisikan samar pernah terdengar ketika ia menghitung uang sendirian setelah toko tutup. Rudi mencoba menepis semua itu dengan alasan kelelahan atau halusinasi akibat terlalu fokus bekerja. Ia tidak ingin keberhasilan yang sedang dinikmatinya ternodai rasa takut yang belum tentu nyata. Seiring waktu, keserakahan mulai tumbuh tanpa ia sadari. Ia tidak lagi merasa cukup hanya dengan menjadi toko yang ramai. Ia ingin menjadi yang terbesar di seluruh pasar, bahkan mengalahkan toko lama di seberang lorong. Ia menambah stok televisi layar besar, kulkas 2 pintu, dan speaker mahal yang dipajang mencolok di depan toko. Musik diputar keras untuk menarik perhatian pembeli. Strateginya berhasil, toko besar yang dulu selalu ramai kini mulai kehilangan pelanggan. Rudi melihat sendiri beberapa orang berbelok arah menuju tokonya dengan langkah mantap. Dalam hatinya muncul rasa puas yang sulit digambarkan. Ia merasa telah membuktikan bahwa dirinya mampu menaklukkan keadaan. Namun setiap malam ketika pasar telah sunyi dan hanya terdengar suara tikus berlari di atap, perasaan tidak nyaman itu kembali datang. Kadang ia merasa ada bayangan bergerak di antara rak barang. Pernah suatu kali ia menemukan kardus televisi jatuh sendiri, padahal tidak ada angin atau orang yang menyenggol. Andi semakin sering sakit, dan suatu sore ia pingsan di dalam toko saat sedang melayani pembeli. Tubuhnya terasa sangat dingin ketika Rudi dan beberapa pedagang lain mengangkatnya. Kejadian itu membuat Sari khawatir dan menyarankan agar Andi diberi cuti beberapa hari. Rudi setuju, tetapi dalam hati ia teringat pada kata-kata lelaki tua tentang harga yang harus dibayar suatu saat nanti.
Pikiran itu berusaha ia kubur dalam-dalam, namun semakin hari semakin sulit diabaikan. Keberhasilan yang datang begitu cepat telah membuatnya lupa pada batas antara usaha dan ambisi yang membabi buta. Ia mulai jarang pulang tepat waktu karena lebih memilih menghitung keuntungan dan merencanakan ekspansi usaha. Ia bahkan berpikir membuka cabang di pasar kota sebelah. Setiap langkahnya terasa dipermudah oleh keadaan, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya ke depan. Tetapi dorongan itu juga membawa bayangan yang semakin jelas di sudut penglihatannya. Pada suatu malam ketika ia sedang sendirian membereskan stok baru yang datang, ia merasakan hembusan napas dingin tepat di telinganya, disertai bisikan yang tidak dapat ia pahami. Ia terlonjak dan hampir menjatuhkan barang di tangannya. Ruangan itu kosong, pintu sudah terkunci, namun rasa diawasi begitu kuat hingga bulu kuduknya berdiri. Untuk pertama kalinya sejak keberhasilan besar itu, Rudy merasakan ketakutan yang nyata. Ia menyadari bahwa apapun yang telah ia mulai, mungkin bukan sekedar kebetulan atau keberuntungan biasa. Namun alih-alih berhenti, ia justru semakin tenggelam dalam kesuksesan yang membutakan. Ia memilih percaya bahwa selama uang terus mengalir dan toko semakin maju, semua tanda aneh itu hanyalah gangguan kecil yang tidak bermakna. Tanpa ia sadari, keberhasilan yang kini ia banggakan perlahan sedang menuntunnya menuju titik di mana janji dalam gelap akan benar-benar menagih balas dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keberhasilan yang terus mengalir membuat Rudy semakin sibuk dan semakin jarang memikirkan perjanjian malam itu. Tetapi tanda-tanda yang muncul tidak lagi bisa dianggap sekadar kebetulan. Sejak Andi jatuh pingsan di toko, kondisi anak muda itu tidak pernah benar-benar pulih. Wajahnya semakin pucat dan matanya sering terlihat kosong, seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Ia beberapa kali mengaku bermimpi buruk, didatangi bayangan gelap yang berdiri di antara rak televisi sambil menatapnya tanpa wajah yang jelas. Rudy hanya menepuk bahunya dan mengatakan agar tidak terlalu banyak berpikir karena mungkin hanya kelelahan. Namun jauh di dalam hati, Rudy mulai merasakan getaran ketakutan yang pernah ia rasakan di bangunan tua pinggir kota. Setiap kali Andi terlihat semakin lemah, penjualan justru melonjak tajam. Pada hari Andi tidak masuk karena sakit, toko malah dipenuhi pembeli sejak pagi hingga malam. Rudy sempat berdiri terpaku melihat uang yang terkumpul begitu banyak dalam satu hari, tetapi kebahagiaan itu bercampur rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua ini hanyalah siklus biasa dalam usaha dagang. Namun malam itu, saat ia menghitung uang sendirian setelah menutup toko, suara bisikan kembali terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini seperti ada kalimat yang terucap pelan di belakangnya, mengingatkan tentang janji dan keseimbangan. Rudy menoleh cepat dan melihat bayangan samar di kaca etalase yang memantulkan sosoknya sendiri, tetapi di belakang pantulan itu seolah ada bentuk lain yang berdiri diam. Ia memejamkan mata sejenak, dan ketika membukanya kembali, bayangan itu sudah tidak ada. Nafasnya terasa berat, dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa keberhasilan yang ia nikmati mungkin bukan tanpa konsekuensi. Keesokan harinya, Andi datang dengan kondisi lebih buruk. Tubuhnya kurus dalam waktu singkat dan langkahnya goyah. Sari yang melihat keadaan itu menyarankan agar Andi dibawa ke dokter, tetapi Andi bersikeras hanya merasa lemas biasa. Saat siang hari, ketika toko sedang sangat ramai, Andi tiba-tiba menjatuhkan satu unit televisi yang sedang diangkatnya. Televisi itu rusak dan pembeli yang melihat kejadian tersebut langsung membatalkan niatnya membeli. Rudy yang sedang sibuk melayani pelanggan lain merasa kesal dan tanpa sadar membentak Andi di depan orang banyak. Wajah Andi tertunduk malu dan matanya berkaca-kaca. Sejak hari itu, suasana toko terasa berbeda. Udara seperti lebih dingin dari biasanya dan lampu-lampu sering berkedip bersamaan ketika transaksi besar terjadi. Beberapa pelanggan bahkan sempat bertanya apakah listrik di toko bermasalah karena merasakan hawa aneh saat berdiri di dekat kasir. Rudy hanya tersenyum kaku dan mengatakan mungkin karena pendingin ruangan baru dipasang. Padahal ia tahu toko itu tidak memiliki pendingin ruangan sama sekali. Malam berikutnya, ketika pasar sudah benar-benar sunyi, Rudy kembali didatangi lelaki tua misterius itu tanpa suara langkah yang terdengar. Sosok itu berdiri di depan toko yang sudah tutup dan memanggil namanya dengan suara rendah. Rudy yang sedang membereskan stok terkejut dan membuka sedikit rolling door untuk berbicara. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata bahwa waktu untuk memenuhi keseimbangan sudah semakin dekat. Ia mengingatkan bahwa setiap keberuntungan yang diterima harus diimbangi dengan sesuatu yang setara. Rudy mencoba berpura-pura tidak mengerti, tetapi lelaki tua itu tersenyum tipis dan menyebutkan bahwa pengikat sudah berjalan dan tidak bisa dihentikan. Jika Rudy mencoba menolak, maka bukan hanya usahanya yang akan hancur, tetapi juga seluruh hidupnya. Kata-kata itu
itu membuat tubuh Rudi terasa lemas. Ia teringat kondisi Andi yang semakin memburuk dan tiba-tiba hatinya diliputi firasat buruk. Setelah lelaki tua itu pergi, Rudi duduk lama di dalam toko yang gelap. Ia mulai menghubungkan semua kejadian yang terjadi sejak malam perjanjian. Kesuksesan yang datang bersamaan dengan melemahnya Andi, hawa dingin setiap kali uang mengalir deras, dan bisikan yang semakin jelas terdengar. Ia menyadari bahwa mungkin harga yang harus dibayar tidak lagi sekadar ancaman kosong. Namun di sisi lain, ia juga tidak sanggup membayangkan kembali ke masa sulit ketika tokonya sepi dan utang menumpuk. Ambisinya telah tumbuh terlalu besar untuk mundur. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini masih bisa dikendalikan, bahwa mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan perjanjian tanpa mengorbankan siapapun. Tetapi setiap kali ia memandang Andi yang bekerja dengan tubuh gemetar dan wajah pucat, rasa bersalah itu semakin menghimpit. Pada suatu sore yang mendung, Andi kembali pingsan di tengah melayani pelanggan. Kali ini tubuhnya jatuh begitu saja tanpa sempat ditahan. Suasana toko mendadak kacau dan beberapa pembeli ketakutan. Rudi dan pedagang lain segera membawanya ke klinik terdekat. Dokter mengatakan kondisi Andi aneh karena tidak ditemukan penyakit jelas, hanya kelemahan ekstrim seperti kehilangan banyak energi. Rudi berdiri di lorong klinik dengan pikiran kosong. Di saat yang sama, ponselnya berbunyi, notifikasi transfer dari pelanggan besar yang baru saja memesan barang dalam jumlah fantastis. Ia menatap layar itu lama, merasakan campuran antara kemenangan dan ketakutan yang semakin nyata. Dalam hatinya mulai tumbuh kesadaran bahwa penagihan mungkin sudah dimulai, perlahan dan tanpa ampun, dan ia berada tepat di tengah pusaran yang tidak mudah dihentikan. Sejak Andi dirawat di klinik, suasana toko cahaya elektronik tidak lagi sama, meskipun pembeli tetap berdatangan seperti tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di dalamnya. Rudi mencoba menjalankan toko seorang diri selama beberapa hari, tetapi anehnya justru pada saat itulah penjualan melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Setiap pagi belum lama rolling door dibuka, sudah ada pelanggan yang menunggu di depan. Bahkan beberapa datang dari luar kota karena mendengar harga di tokonya lebih murah dan barangnya selalu tersedia. Rudi seharusnya merasa bangga, tetapi setiap transaksi besar yang terjadi justru membuat dadanya terasa semakin berat. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kondisi Andi semakin memburuk setiap kali keuntungan meningkat. Dokter tidak menemukan penyakit jelas, hanya tubuh yang seperti kehilangan tenaga sedikit demi sedikit. Sari mulai mempertanyakan semua kejadian itu dengan lebih serius. Ia mengatakan kepada Rudi bahwa sejak usaha mereka berkembang pesat, rumah pun terasa berbeda. Beberapa malam Sari terbangun karena mendengar suara langkah di ruang tamu, padahal tidak ada siapapun. Lampu sering menyala sendiri dan suhu kamar mendadak terasa sangat dingin. Rudi berusaha menenangkan istrinya dengan alasan gangguan listrik atau kelelahan, tetapi ia sendiri mengalami hal yang lebih mengganggu di toko. Suatu malam saat menghitung uang hasil penjualan yang mencapai angka terbesar sepanjang sejarah usahanya, ia melihat bayangan gelap berdiri tepat di ujung rak kulkas. Bayangan itu tidak bergerak, namun jelas terlihat lebih pekat daripada kegelapan di sekitarnya. Nafas Rudi tercekat, dan tangannya gemetar hingga beberapa lembar uang jatuh ke lantai. Ketika ia berani melangkah mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Dalam kepalanya teriang kembali suara lelaki tua yang mengatakan keseimbangan harus dijaga. 2 hari kemudian lelaki tua itu muncul lagi di depan toko menjelang maghrib. Kali ini wajahnya terlihat lebih serius dan suaranya terdengar tegas. Ia mengatakan bahwa waktu pembayaran sudah dekat, dan Rudi harus bersiap menerima kenyataan. Rudi mencoba bernegosiasi dengan suara bergetar, menanyakan apakah tidak ada cara lain selain pengorbanan besar. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa sejak niat diucapkan dan pengikat dilakukan, roda sudah berputar, dan tidak bisa dihentikan tanpa konsekuensi lebih berat. Jika Rudi mencoba melawan, semua yang telah ia bangun akan runtuh dalam sekejap. Setelah mengatakan itu, lelaki tua tersebut berjalan pergi meninggalkan lorong pasar yang mulai gelap. Rudi berdiri mematung, merasakan jantungnya berdegup sangat keras. Ia mulai menyadari bahwa kondisi Andi mungkin bukan kebetulan. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan, kini muncul lebih kuat. Namun di sisi lain, pikirannya yang telah dikuasai ambisi mencoba mencari pembenaran. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak pernah secara langsung menunjuk siapapun sebagai bayaran, bahwa semua ini terjadi di luar kendalinya. Keesokan harinya, Andi memaksa datang bekerja, meskipun tubuhnya masih lemah. Ia mengatakan tidak ingin kehilangan pekerjaan, karena keluarganya bergantung pada gajinya. Rudi menatap wajah karyawan mudanya itu dengan perasaan campur aduk. Dalam hati kecilnya, ia ingin menyuruh Andi berhenti saja, dan menjauh dari toko. Tetapi ketakutan bahwa langkah itu justru akan mempercepat sesuatu, membuatnya diam. Siang itu toko kembali sangat ramai. Transaksi besar terjadi bertubi-tubi, dan uang di laci kasir menumpuk. Di tengah keramaian itu,
Andi tiba-tiba terhuyung dan hampir jatuh. Rudy menangkapnya tepat waktu, tetapi ia merasakan tubuh Andi sangat dingin, jauh lebih dingin dari suhu normal manusia. Mata Andi sempat terbuka, dan berbisik pelan, bahwa setiap kali ia berdiri di dekat kasir, ia merasa seperti ada sesuatu yang menjedot tenaganya. Kata-kata itu membuat darah Rudy terasa membeku. Malamnya, ketika pasar telah tutup, dan Andi dipulangkan lebih awal, Rudy duduk sendirian dalam toko yang remang-remang. Tiba-tiba lampu utama padam, meskipun listrik di kios lain tetap menyala. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara langkah mengelilinginya perlahan. Ia tidak melihat siapapun, tetapi suara itu begitu jelas, seperti seseorang berjalan di antara rak-rak barang. Kemudian terdengar bisikan yang kali ini tidak samar lagi, menyebut namanya, dan mengingatkan bahwa janji tidak boleh diingkari. Rudy jatuh terduduk di lantai dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia sadar bahwa bayaran bukan lagi ancaman jauh di depan, melainkan sesuatu yang sedang berlangsung tepat di hadapannya. Namun alih-alih menghentikan semuanya, ia justru semakin terperangkap oleh rasa takut kehilangan kekayaan yang telah diraihnya. Ia tahu bahwa jika ia mencoba membatalkan perjanjian, mungkin usaha yang sudah besar ini akan hancur seketika. Dalam kebimbangan yang menyiksa itu, ia mulai menerima kemungkinan bahwa harga yang harus dibayar mungkin memang sedang dipilihkan tanpa ia bisa mengelak. Dan ia hanya bisa menunggu saat di mana semua itu mencapai puncaknya. Kondisi Andi semakin memburuk, hingga pada suatu pagi ia tidak lagi mampu bangun dari tempat tidurnya, dan keluarganya memanggil Rudy dengan wajah panik, karena tubuh Andi merasa sangat lemah, seperti kehilangan seluruh tenaga hidupnya. Rudy datang dengan perasaan campur aduk, antara khawatir dan ketakutan yang selama ini ia pendam. Melihat karyawannya terbaring pucat dengan napas tipis, membuat dadanya sesak oleh rasa bersalah yang tidak bisa lagi ia abaikan. Dokter kembali tidak menemukan penyakit jelas dan hanya mengatakan kondisi Andi seperti orang yang kehabisan energi tanpa sebab medis yang masuk akal. Sementara itu di pasar, toko cahaya elektronik justru mencatat penjualan tertinggi sepanjang berdiri. Pelanggan datang silih berganti, bahkan sebelum pintu dibuka penuh. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka tanpa ragu. Setiap lembar uang yang masuk kini terasa seperti beban berat di tangan Rudy, karena ia mulai melihat hubungan yang terlalu jelas antara kesuksesan usahanya dan penderitaan Andi. Sari yang selama ini hanya merasa ada keanehan, akhirnya mendesak Rudy untuk berkata jujur. Ia mengatakan bahwa semua ini tidak wajar dan meminta suaminya mengingat kembali apakah pernah melakukan sesuatu yang melanggar batas. Rudy tidak bisa lagi menghindar, dan untuk pertama kalinya, ia menceritakan pertemuannya dengan lelaki tua, serta perjanjian yang telah ia ucapkan dalam gelap. Wajah Sari pucat mendengar pengakuan itu. Air matanya mengalir, karena ia sadar bahwa keberhasilan yang mereka nikmati mungkin dibangun di atas sesuatu yang mengerikan. Sari memohon agar Rudy menghentikan semua ini sebelum terlambat, meski harus kehilangan usaha dan kembali dari awal. Namun Rudy berada dalam pusaran ketakutan yang lebih besar. Ia takut jika membatalkan semuanya, maka bukan hanya toko yang hancur, tetapi keluarganya juga akan terkena akibatnya. Malam itu lelaki tua datang lagi tanpa diundang, berdiri di depan toko dengan tatapan dingin dan berkata bahwa saat penagihan telah tiba dan keseimbangan harus dipenuhi sepenuhnya agar keberuntungan tetap mengalir. Rudy mencoba memohon agar diberi waktu, tetapi lelaki tua itu menegaskan bahwa roda sudah mencapai titik akhir dan tidak bisa dihentikan. Udara di sekitar terasa berat dan lampu toko berkedip hebat meski listrik stabil. Lelaki tua itu menyuruh Rudy datang kembali ke bangunan tua tempat perjanjian pertama dilakukan untuk menyelesaikan semuanya. Dengan hati diliputi ketakutan dan rasa bersalah yang menghimpit, Rudy pergi sendirian malam itu, meninggalkan toko yang masih dipenuhi bayangan gelap di sudut-sudutnya. Bangunan tua itu tampak lebih suram dari sebelumnya, dindingnya lembab dan udara di dalamnya dingin menusuk. Lelaki tua sudah menunggu dengan kain hitam terbentang di lantai, seperti malam pertama. Namun kali ini suasana terasa jauh lebih mencekam. Rudy berdiri gemetar ketika lelaki tua mengatakan bahwa energi yang mengalir ke toko telah ditukar dengan sesuatu yang setara, dan pengikat itu kini hampir selesai. Rudy menyadari bahwa yang dimaksud bukan sekadar simbol, melainkan seseorang yang sudah berada dalam pusaran sejak awal. Ia teringat Andi yang semakin lemah setiap hari, dan hatinya seperti diremas oleh penyesalan. Rudy berteriak mengatakan bahwa ia tidak pernah secara langsung menunjuk siapapun sebagai bayaran. Tetapi lelaki tua itu menjawab bahwa dalam perjanjian seperti ini, pilihan seringkali ditentukan oleh kedekatan dan keterikatan paling kuat dengan sumber rezeki. Kata-kata itu membuat Rudy menyadari bahwa karyawan yang paling sering berada di toko dan paling dekat dengan pusat transaksi telah menjadi bagian dari keseimbangan tanpa ia sadari. Dalam keputusasaan, ia memohon agar perjanjian dibatalkan, meski harus kehilangan semua kekayaannya. Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu berkata bahwa pembatalan hanya bisa dilakukan jika Rudy rela mengembalikan seluruh keberuntungan yang telah diterima dan bersiap menghadapi kehancuran total tanpa jaminan keselamatan. Rudy terdiam karena ia tahu kehancuran itu mungkin akan menyeret keluarganya juga.
Pergulatan batin yang hebat terjadi di dalam dirinya, antara mempertahankan harta atau menyelamatkan nyawa orang lain. Di luar bangunan, angin bertiup kencang, seolah menyuarakan kegelisahan yang sama. Dalam momen itu, Rudy menyadari bahwa keserakahannya telah membawanya ke titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, dan malam itu akan menjadi penentuan apakah ia tetap mempertahankan jalan gelap yang telah memberinya kekayaan, atau berani menanggung konsekuensi demi menghentikan semua yang telah ia mulai. Rudy berdiri terpaku di dalam bangunan tua itu dengan napas memburu dan kepala terasa berputar. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar dihadapkan pada pilihan yang tidak bisa lagi ditunda. Lelaki tua di hadapannya tidak lagi berbicara panjang lebar, hanya menatap dengan sorot mata yang seolah menembus sampai ke dalam pikirannya. Kata-kata tentang kehancuran total jika perjanjian dibatalkan terus terngiang di telinga Rudy. Tetapi bayangan wajah Andi yang terbaring lemah di rumahnya jauh lebih menyiksa. Dalam keheningan yang mencekam itu, Rudy akhirnya berkata dengan suara gemetar bahwa ia tidak ingin ada lagi yang menjadi korban. Ia bersedia kehilangan semua yang telah ia dapatkan, asalkan semuanya dihentikan. Ucapan itu membuat udara di ruangan terasa semakin berat, dan lampu minyak kecil yang menyala tiba-tiba bergetar hebat. Lelaki tua itu tersenyum tipis, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang sulit ditebak maknanya. Lalu berkata bahwa pembatalan tidak sesederhana penyesalan, karena apa yang telah berjalan sudah mengambil bagiannya. Ia menjelaskan bahwa keberuntungan yang mengalir selama ini sudah ditukar dengan keseimbangan yang hampir selesai, dan menggantikannya berarti memutar balik arus dengan konsekuensi besar. Rudy merasakan lututnya lemas, namun ia tetap memohon agar apapun konsekuensinya ditimpakan padanya saja, bukan pada orang lain yang tidak tahu apa-apa. Untuk beberapa saat lelaki tua itu terdiam, lalu mengangkat tangan seolah merasakan sesuatu di udara. Tiba-tiba angin kencang masuk dari celah dinding, dan suara seperti busikan banyak orang terdengar bersahutan di sekeliling ruangan. Rudy menutup telinganya, tetapi suara itu seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri, mengingatkan tentang niat awalnya yang penuh ambisi dan kesediaannya membayar harga apapun demi kesuksesan. Lelaki tua itu kemudian berkata bahwa keputusan Rudy untuk menghentikan semuanya akan membuat apa yang telah ia bangun runtuh dalam waktu singkat. Toko akan sepi, uang akan habis, dan orang-orang yang dulu memujinya akan berbalik menjauh. Namun jika ia tetap bertahan, maka keseimbangan akan selesai dengan sendirinya dan keberuntungan akan terus mengalir. Rudy menunduk dengan dada sesak, karena ia sadar bahwa selama ini ia terlalu menikmati hasil tanpa memikirkan akibat. Ia teringat bagaimana dulu ia merintis dari nol dengan kerja keras dan doa sederhana, dan kini ia hampir kehilangan kemanusiaannya sendiri demi mempertahankan kemewahan yang baru saja diraih. Dalam keberanian yang tersisa, ia kembali menegaskan bahwa ia memilih menghentikan semuanya. Seketika lampu minyak padam dan ruangan menjadi gelap total. Suara bisikan berubah menjadi jeritan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam kegelapan itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang melintas cepat di sekelilingnya, menyentuh kulitnya dengan hawa sedingin es. Ketika lampu menyala kembali tanpa sebab, lelaki tua itu sudah berdiri lebih dekat dan berkata bahwa keputusan telah diterima dan arus akan berbalik mulai malam itu juga. Rudy terjatuh terduduk karena tubuhnya terasa sangat lemas, seolah sebagian energinya ditarik paksa. Lelaki tua itu lalu menghilang begitu saja, seperti bayangan yang larut dalam udara. Dengan sisa tenaga, Rudy pulang ke rumah dalam keadaan linglung. Keesokan paginya perubahan langsung terasa. Toko yang biasanya ramai mendadak sepi. Beberapa pelanggan yang sudah memesan barang membatalkan pesanan tanpa alasan jelas. Distributor menagih pembayaran baru yang jatuh tempo lebih cepat dari perkiraan. Dalam satu hari saja penjualan turun drastis seperti kembali ke masa-masa awal merintis usaha. Rudy berdiri di tengah toko yang sunyi dengan perasaan campur aduk, antara kehilangan dan kelegaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Sore harinya kabar datang bahwa kondisi Andi mulai membaik. Tubuhnya yang sebelumnya sangat lemah perlahan mendapatkan kembali tenaganya. Dokter pun terkejut melihat perubahan itu yang terjadi begitu cepat tanpa pengobatan khusus. Mendengar kabar tersebut, Rudy menutup mata dan menarik napas panjang, karena ia tahu keputusan yang diambil malam itu bukan kebetulan. Namun konsekuensi dari pembatalan itu terus berlanjut. Dalam beberapa minggu berikutnya, toko cahaya elektronik mengalami penurunan tajam. Uang tabungan yang sempat menumpuk terkuras untuk menutupi biaya operasional dan cicilan yang belum selesai. Toko besar di seberang kembali ramai sementara tokonya kembali seperti dulu, bahkan lebih sepi dari awal. Beberapa orang yang dulu memujinya kini berbisik-bisik mengatakan keberuntungan Rudy hanya sesaat. Sari tetap berada di sampingnya meski harus kembali hidup sederhana. Ia mengatakan bahwa kehilangan harta lebih baik daripada kehilangan hati nurani. Rudy menerima semua itu dengan berat hati tetapi tanpa penyesalan. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi adalah akibat dari keserakahan yang pernah ia biarkan tumbuh tanpa kendali. Setiap malam ketika ia menutup toko yang kini jauh lebih sunyi, tidak ada lagi bayangan gelap atau bisikan yang mengganggu. Hawa dingin yang dulu sering muncul juga menghilang. Meski keadaan sulit kembali menghimpit, Rudy merasakan ketenangan yang tidak ia rasakan selama masa kejayaannya yang singkat. Ia sadar bahwa harga sebuah keserakahan tidak selalu dibayar dengan uang, tetapi bisa dengan rasa bersalah yang menghantui sepanjang hidup. Dan ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya sebelum benar-benar kehilangan arah. Setelah keputusan besar yang diambil Rudy untuk menghentikan perjanjian gelap itu,
Kehidupan yang sempat terasa mewah perlahan berubah drastis menjadi ujian yang tidak kalah berat dari masa awal merintis usaha. Toko cahaya elektronik yang dulu dipadati pembeli, kini lebih sering lengang. Bahkan suara langkah kaki di lorong pasar terdengar lebih jelas daripada suara transaksi di dalam tokonya sendiri. Rak-rak yang pernah cepat kosong, kini dipenuhi barang yang sulit terjual. Televisi layar besar yang dulu menjadi daya tarik utama, hanya berdiri diam berdebu di sudut etalase. Setiap hari, Rudi membuka toko dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kenyataan pahit yang harus diterima. Beberapa pelanggan lama masih datang, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan pembelian mereka tidak lagi sebesar sebelumnya. Distributor mulai membatasi pengiriman karena pembayaran yang tersendat. Tabungan yang dulu sempat menumpuk kini hampir habis untuk menutup biaya operasional dan kebutuhan rumah tangga. Sari kembali hidup hemat seperti dulu tanpa mengeluh sedikit pun. Ia justru terlihat lebih tenang dibanding saat mereka bergelimang keuntungan besar. Rudi menyadari bahwa ketenangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Namun rasa malu tetap menghantui ketika ia melihat toko besar di seberang kembali dipenuhi pembeli dan terdengar suara tawa serta musik keras seperti dulu. Beberapa pedagang lain mulai berbisik bahwa keberuntungan Rudi hanyalah nasib sementara yang memang tidak bertahan lama. Ia mendengar semuanya, tetapi memilih diam karena ia tahu kebenaran yang tidak diketahui orang lain. Sementara itu kondisi Andi semakin membaik dari hari ke hari. Tubuhnya kembali berisi dan wajahnya tidak lagi pucat. Ia datang ke toko dengan langkah pelan dan meminta izin untuk kembali bekerja. Rudi menatapnya lama sebelum akhirnya berkata bahwa ia tidak perlu memaksakan diri jika belum benar-benar pulih. Andi justru tersenyum dan mengatakan bahwa sejak beberapa hari terakhir, ia merasa seperti terbebas dari beban berat yang dulu menekan dadanya. Mendengar itu, Rudi menunduk dengan mata berkaca-kaca karena ia tahu keputusan yang diambilnya tidak sia-sia, meskipun harus membayar mahal dengan runtuhnya kejayaan. Hari-hari berlalu dengan kondisi yang stabil namun sederhana. Tidak ada lagi bisikan di malam hari, tidak ada lagi bayangan gelap di sudut rak, dan tidak ada hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Toko terasa normal kembali seperti dulu ketika ia baru merintis dengan kerja keras dan doa sederhana. Meski demikian, ujian belum benar-benar selesai. Suatu sore, seorang pelanggan besar yang pernah menjadi langganan tetap datang dan mengeluh tentang barang yang dulu dibeli saat masa kejayaan toko, mengatakan kualitasnya tidak sebaik yang dijanjikan. Rudi menyadari bahwa dalam masa kesuksesan cepat itu, ia sempat lalai menjaga detail dan hanya fokus pada jumlah penjualan. Ia menerima komplain itu dengan rendah hati dan bersedia mengganti barang tanpa banyak alasan. Pelanggan tersebut tampak terkejut melihat perubahan sikap Rudi yang jauh lebih tenang dan tidak defensif seperti sebelumnya. Perlahan-lahan, sikap jujur dan pelayanan tulus yang dulu menjadi ciri khasnya mulai kembali dikenal. Meskipun tidak secepat masa pesat dulu, beberapa pembeli mulai kembali karena merasa lebih nyaman bertransaksi tanpa tekanan aneh yang dulu tidak mereka sadari. Rudi belajar menerima bahwa membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Ia kini membuka toko dengan niat yang berbeda, bukan lagi untuk menjadi yang paling kaya di pasar, tetapi untuk berdagang secara bersih dan bertanggung jawab. Setiap malam sebelum pulang, ia duduk sejenak di kursi kayu dekat kasir, mengingat perjalanan panjang dari nol hingga hampir kehilangan segalanya. Ia sadar bahwa cahaya yang pernah menyinari tokonya bukanlah cahaya keberuntungan sejati, melainkan kilau palsu yang menyilaukan hingga membuatnya buta terhadap nilai kemanusiaan. Kini meski tokonya tidak semegah dulu, ia merasakan beban di dadanya jauh lebih ringan. Andi bekerja kembali dengan semangat baru dan Sari tetap mendampingi dengan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Rudi tahu bahwa jalan ke depan masih panjang dan mungkin penuh tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah melewati titik tergelap dalam hidupnya dan memilih untuk kembali ke jalan yang benar. Runtuhnya cahaya palsu itu memang menyakitkan, namun dari puing-puingnya ia menemukan pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran, sedangkan rezeki yang datang perlahan dengan kejujuran akan memberi ketenangan yang jauh lebih berharga. Waktu berjalan perlahan namun pasti, dan kehidupan Rudi bersama keluarganya memasuki fase yang jauh berbeda dari masa ketika toko cahaya elektronik dipenuhi kemewahan semu. Kini, setiap pagi ia membuka rolling door dengan hati yang lebih tenang, meskipun pembeli tidak lagi mengantri seperti dulu. Rak-rak toko memang tidak selalu cepat kosong, tetapi barang yang terjual terasa lebih bermakna karena diperoleh dengan usaha yang bersih. Andi telah kembali bekerja sepenuhnya dengan kondisi tubuh yang sehat dan semangat baru. Bahkan ia terlihat lebih dewasa setelah melewati masa sulit yang hampir merenggut hidupnya. Rudi memperlakukannya bukan sekadar karyawan, melainkan seperti adik sendiri, memastikan jam kerjanya tidak berlebihan dan kesehatannya tetap terjaga. Sari pun kembali aktif membantu di toko sambil mengurus rumah tangga dengan senyum yang tidak lagi menyimpan kegelisahan. Mereka memang harus menjual mobil yang sempat dibeli saat masa kejayaan untuk menutup sebagian utang, dan rumah besar yang dulu terasa membanggakan kini diganti dengan rumah sederhana yang lebih sesuai kemampuan. Namun anehnya, kebahagiaan justru terasa lebih nyata di tengah kesederhanaan itu.
Rudi sering duduk di depan toko menjelang maghrib, memandangi lorong pasar yang perlahan sepi, mengingat perjalanan panjangnya dari awal merintis dengan rak kayu bekas hingga hampir kehilangan nurani demi mempertahankan kekayaan. Ia menyadari bahwa keberhasilan sejati bukan tentang seberapa cepat uang datang, melainkan tentang bagaimana ia bisa tidur nyenyak tanpa dihantui rasa takut dan penyesalan. Sejak pembatalan perjanjian malam itu, lelaki tua misterius tidak pernah muncul lagi, dan suasana pasar terasa biasa tanpa gangguan aneh. Tidak ada lagi lampu berkedip sendiri, tidak ada bayangan di etalase kaca, dan tidak ada bisikan di telinga saat menghitung uang. Semua kembali normal, seolah masa kelam itu hanya mimpi buruk panjang yang meninggalkan bekas pelajaran mendalam. Meski demikian, dampak dari keserakahan yang pernah tumbuh masih terasa dalam bentuk kepercayaan yang harus dibangun ulang. Beberapa pelanggan masih ragu dan memilih berbelanja di tempat lain, tetapi Rudi tidak lagi memaksa keadaan. Ia melayani setiap orang dengan sabar, memberikan penjelasan jujur tentang kualitas barang, dan tidak segan mengakui jika ada kekurangan. Perlahan-lahan reputasinya sebagai pedagang yang ramah dan bertanggung jawab kembali terdengar di antara pedagang lain. Andi yang pernah menjadi bagian dari pusaran gelap itu kini menjadi saksi perubahan Rudi. Suatu sore, Andi berkata bahwa ia merasa seperti diberi kesempatan kedua dalam hidup, dan Rudi hanya tersenyum pahit karena ia tahu kesempatan kedua itu datang dari keputusan berat yang hampir terlambat diambil. Sari pun sering mengingatkan bahwa rezeki sudah diatur dan tidak perlu dikejar dengan cara yang melukai orang lain. Rudi mengangguk setiap kali mendengar kalimat itu, karena ia telah merasakan sendiri bagaimana mudahnya hati tergelincir ketika ambisi lebih besar dari rasa syukur. Tahun berganti dan meskipun toko tidak pernah lagi mencapai kejayaan secepat masa pesugihan, usahanya tetap bertahan dengan stabil. Ia bahkan berhasil membuka layanan servis kecil-kecilan untuk menambah pemasukan, memanfaatkan keahlian yang dulu jarang ia gunakan karena terlalu fokus pada penjualan besar. Pelanggan yang datang merasa lebih dekat dan percaya karena melihat kesungguhan yang tulus. Pada suatu malam ketika ia duduk sendirian setelah menutup toko, Rudi memandang papan nama cahaya elektronik yang kini sederhana tanpa lampu mencolok. Ia tersenyum kecil karena menyadari bahwa cahaya yang dulu ia cari bukanlah kilau uang atau pujian orang, melainkan cahaya ketenangan dalam hati yang hanya bisa diperoleh dengan kejujuran. Ia teringat bagaimana hampir saja kehilangan segalanya demi mempertahankan sesuatu yang ternyata rapuh dan menyesakan. Kini ia mengerti bahwa kekayaan yang dibangun perlahan mungkin tidak membuatnya terkenal, tetapi cukup untuk membuat keluarganya hidup layak tanpa rasa takut. Di rumah sederhana itu ia bisa bercanda dengan Sari dan membantu Andi belajar memperdalam pengetahuan tentang elektronik agar suatu hari bisa membuka usaha sendiri dengan cara yang benar. Rudi tidak lagi memandang toko besar di seberang dengan rasa iri, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap orang punya jalan masing-masing. Ia telah memilih jalannya sendiri dan siap menerima segala konsekuensinya. Perjalanan panjang dari keserakahan menuju kesadaran itu mengajarkannya bahwa cahaya yang sebenarnya bukan berasal dari kekuatan gelap atau jalan pintas, melainkan dari hati yang bersih dan niat yang lurus. Dan meskipun kisah kelam itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, Rudi bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar sebelum semuanya benar-benar terlambat. Demikianlah kisah ini, sebuah perjalanan panjang tentang pilihan, penyesalan, dan kesempatan kedua. Semoga kita bisa mengambil hikmah bahwa rezeki yang datang dengan cara baik akan membawa ketenangan, sedangkan jalan gelap hanya meninggalkan luka dan penyesalan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika ada pelajaran yang bisa dipetik, semoga itu menjadi pengingat dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.